出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Sesuai janji gue di video sebelumnya, di video kali ini ada video event tahunan nih. Membahas 3 episode awal, sebuah series baru Ultraman. Ultraman Arc baru aja tayang episode 3-nya, dan gue udah nontonin semuanya nih, 1, 2, 3. Jadi mari kita bedah apakah kira-kira pembukanya bagus atau enggak, dan apakah ini adalah series yang menjanjikan. Karena ada sebuah penilaian tuh, kalau 3 episode awalnya bagus, maka series tersebut iya pasti bagus juga lah. Kalaupun menurun nggak jauh-jauh banget, tapi kalau dari awal udah jelek, itu biasanya bakal jelek juga. Perlu gue kasih tahu sama kalian, kalau gue itu nggak pernah ngasih standar yang tinggi banget apa yang ada di Ultra Series. Entah itu dari ceritanya, dari actingnya, dari CG ataupun lain sebagainya. Standar gue nggak sama ketika gue nonton Avenger ataupun film-film Hollywood lah. Kita harus pahami juga kalau Ultra Series itu target utamanya adalah anak-anak. Tapi biasanya para director, penulis, mereka pengen ngasih tontonan yang bisa ditonton oleh semua umur. Saat penayangan Ultraman Trigger itu pernah ditekankan sama Suburaya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita menilai seriesnya dengan cukup kritis. Pertama kita mulai dari episode 1. Pembukanya benar-benar berbeda dari Ultraman lainnya. Di sini Ultraman-nya udah sering muncul. Jadi bukan hal baru lagi manusia itu melihat Ultraman sama Kaiju bertarung. Dan kita sama sekali nggak dikasih tahu si human hostnya Yuma dapetin kekuatan Ultraman dari mana. Itu semua masih misteri. Terus karakter-karakternya juga langsung dimunculin semua. Dan acting mereka menurut gua sih bagus-bagus aja ya. Terus dari sinematografinya, efektingnya gimana nih? Tentu aja bagus karena ada one take yang panjang banget, tapi dikasih juga beberapa POV yang berbeda, jadi kita nggak bosan nontonnya. Jadi untuk episode 1, gua nggak ada masalah sih. Lanjut episode kedua, nah ini di luar ekspektasi gua. Gua kira di episode ini udah mulai terungkap tuh, dari mana Yuma mendapatkan kekuatannya. Ternyata enggak dulu, dikasih story yang berbeda. Tapi masalahnya, ini episode biasa banget. Aneh aja gitu, baru episode 2, mereka udah masukin karakter lain yang nggak penting. Itu ada bocil sama bapaknya, entah apa tujuan mereka di situ nggak tahu, tapi dimasukin ke dalam cerita. Mending kalau dramanya dapat. Dramanya juga nggak dapat. Kalau misalnya itu dramanya cukup ngena di hati, ya gua pun nggak bakal protes juga. Masalahnya emang nggak banget. Acting mereka juga cringe itu. Meskipun tadi gua bilang gua nggak punya standar tinggi, tapi mau gimana pun itu cringe. Jadi sekali lagi sangat disayangkan mereka udah masukin filler di episode 2. Iya, gua bilangnya filler aja lah. Karena emang nggak ada sesuatu yang baru. Pedang Ace Sword itu kan udah muncul di episode 1. Di sini cuma dikasih jurus berbeda. Tapi itu pun nggak terlalu berguna. Nah ini gua mau tarik pendapat gua yang sebelumnya ngebahas episode 2. Kan di situ gua bilangnya promosi senjatanya nggak apa-apa kok, nggak mengganggu cerita yang ada. Tapi di sini pendapat gua berbeda karena setelah dinilai lagi, ternyata di situ ada promosi A-Cube-nya yang bisa dimasukin ke Ace Sword. Masalahnya ya itu tadi, pedang ini nggak terlalu berguna, jadi rasanya maksa aja promosinya. Kalau untuk episode 1 ya emang aman. Kok bisa pedang udah muncul aja di episode 1? Ya nggak masalah karena dari ceritanya mendukung. Ultraman-nya nggak kali itu aja muncul. Beda ya sama Trigger dulu, itu kan episode 1 beneran baru ya. Kita sebagai penonton juga belum puas tuh. Gaya bertarungnya multi-type tuh gimana? Baru bertarung bentar kewalahan, tiba-tiba senjatanya dimunculin, dan langsung dipakein senjata. Itu promosinya kebangetan. Kalau Ultraman akan jelas ya, di situ dia nggak kewalahan udah menang, cuma tiba-tiba aja muncul parasitnya. Jadi mau nggak mau ya dipakein pedang. Dan untuk episode 2 itu maksa, karena pedangnya dipakai pun ya nggak guna. Jadi dari segi plot cerita, Ultraman Arc episode 2 itu sangat membosankan. Dan hal ini diperparah dengan promosi senjata yang sangat dipaksakan. Kelihatan banget di situ pengen promosi aja, meskipun cuma sebentar dan nggak berguna. Tapi balik lagi ke sinematografinya, ini tetap bagus kok. Gue suka banget dengan POV-nya yang pindah-pindah dari Ultraman-nya, dari Kaiju-nya, dan juga visual effect-nya. Jadi ya secara visual episode 2 itu masih bagus. Tapi emang dari ceritanya gue kecewa. Daripada masukin drama si bocil, mending dalamin karakter lainnya. Lanjut di episode ketiga. Nah, ternyata di episode inilah awal mula Yuma menjadi Ultraman Arc. Jadi terjawabnya di episode ini. Flashback yang disajikan mudah untuk dipahami karena langsung dikasih tahu waktunya 3 bulan sebelum episode 1 atau di hari pertama kerja Yuma. Dan setelah itu balik lagi ke timeline sekarang. Tempo ceritanya nggak buru-buru, tapi juga nggak pelan-pelan banget, nyaman untuk diikuti lah. Tapi yang paling gue acungi jempol di episode ini, tentu aja dari visualisasinya. Sinematografinya itu bener-bener bagus. Bahkan lebih bagus daripada episode 1. Penggambaran
raksasanya dapat, kengeriannya juga dapat, keseruan berantemnya itu juga dapat. Ya, pokoknya episode yang sangat menghibur, entah dari story-nya ataupun dari fighting-nya. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari 3 episode awal ini, Ultraman Arc adalah series yang cukup menjanjikan. Banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplorasi untuk cerita episode ke depannya. Dan kalau mereka bisa mempertahankan visual seperti ini, tentunya akan lebih bagus lagi. Semoga nggak ada lagi story seperti episode 2, story yang benar-benar biasa banget. Ya, kalaupun bikin cerita yang biasa, setidaknya ada positifnya lah. Misalnya dikasih komedi, dikasih drama. Tapi kalau flat doang, ya jangan sampai gitulah. Oke, sekali lagi kesimpulannya, Ultraman Arc adalah series yang cukup menjanjikan. Terus gimana nih kalau kita bandingkan dengan seri-seri sebelum Arc? 3 episode awalnya gimana tuh? Jujur bagi gua secara pembuka ya, 3 episode awal Ultraman Arc masih belum bisa dikatakan yang terbaik. Menurut gue yang terbaik itu masih Ultraman Blazar. Keunikan Ultraman-nya, sinematografinya, pendalaman karakternya, plot ceritanya, Ultraman Blazar itu masih yang terbaik. Kita juga langsung dikasih gambaran tuh, kedepannya ini series bakal dibawa kemana. Sedangkan untuk Ultraman Arc ini, kita masih belum bisa dikasih gambaran, ini series bakal menuju konflik kemana. Terus Arc ini di peringkat berapa? Antara 2 sama 3 sih. Kalau dari segi story, Decker lebih bagus daripada Arc. Tapi kalau kita bicara visualnya, berbicara tentang sinematografi, Ultraman Arc ini di atas Decker. Karena jujur aja nih, visual Decker itu masih tergolong biasa aja. Sama Ultraman Trigger pun jauh banget kalahnya. Tapi kalau gini berarti Ultraman Arc visualnya lebih bagus daripada Trigger dong. Untuk 1, 2, 3 iya. Kita kan masih bicara pembukaannya aja. 3 episode awal Ultraman Trigger sulit dikatakan sebagai pembuka yang baik. Karena meskipun fightingnya cukup menghibur, tapi gua masih lebih suka sama Arc. Dan ceritanya itulah yang bener-bener bikin gua males ngikutin. Makanya meskipun secara visual, Decker itu kalah dari Trigger, tapi Decker itu masih di atas Trigger secara keseluruhan. Masalah sinematografinya, visualnya, meskipun kalah jauh, tapi bukan jelek. Terus kalau dibandingin sama Z gimana? Iya, secara pembuka 1, 2, 3, Ultraman Arc jelas lebih bagus. Untuk episode 2-nya ada kesamaan, sama-sama agak bosan nontonnya, tapi kita kan nggak tahu kedepannya gimana nih. Ultraman Z masih belum ada yang bisa ngalahin loh. Blazar yang menurut gue bagus banget 1, 2, 3-nya, ternyata nggak bisa konsisten. Malah Z yang makin bagus tiap episodenya. Jadi kita tunggu aja series Ultraman Arc ini, apakah bakal bisa mengalahkan Ultraman Z sebagai series Ultraman Reiwa terbaik, bahkan sepanjang New Generation series, 11-12 sama OP lah. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Pembahasan 3 episode awal Ultraman Arc. Ini adalah series yang cukup menjanjikan. 3 episode pembukanya itu bagus, meskipun di episode 2-nya drop, tapi masih terselamatkan dengan sinematografinya. Dan menurut gua juga, meskipun udah bagus tapi belum bisa dikatakan yang terbaik. 3 episode pembuka terbaik saat ini masih dipegang sama Ultraman Blazar. Tapi kita juga nggak bisa pastikan apakah series ini akan konsisten, makin bagus atau malah menurun. Tapi tentunya gua sangat berharap series ini akan semakin bagus ke depannya. Tapi ya ini saran gua juga ya, kita jangan terlalu berekspektasi, jangan terlalu berharap lah intinya. Karena ingat, Takanori Sugimoto, main director seriesnya Ultraman Arc, baru pertama kali ini jadi main director. Jadi kita pun harus bersiap-siap kalau seandainya series ini ternyata nantinya jelek. Ya gue sih berharap nggak sampai jelek ya. Yaudah segini aja video kali ini. Itu tadi adalah pendapat gue pribadi. Nah kalau menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Tetaplah saja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.